Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina وقدواتنا وسيدنا المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Khawatirul Qur'aniyah masih dalam surat Thaha, yang mana pertemuan kita terakhir hari Selasa kemarin kita menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah Nabi Adam alaihissalam, dan kisah ini sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga lantaran satu dosa, yaitu mengambil atau mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang kita cabut dari kisah Nabi Adam ini adalah maksiat adalah pangkal kesengsaraan. Bayangkan saja Bapak Ibu hanya mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam mesti menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya atau resikonya? Yaitu terusir dari surga. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita ambil kesimpulan dari kisah itu adalah maksiat, ya, pangkal dicabutnya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, masih dalam surah ini, kesengsaraan hakiki itu adalah, ya, apabila seorang telah merasa aman untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat Thaha ini, ya, kata-kata syaqa, ya, yang artinya kesengsaraan dan makna semacamnya diulang 3 kali dalam surah ini. Yang pertama kita lihat di ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuat kamu jadi sengsara. Di ayat 117 kata syaqa ini diulang lagi. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Janganlah sekali-kali, ya, mengeluarkan kamu, artinya janganlah sekali-kali kamu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Artinya ini pesan Allah kepada Nabi Adam. Janganlah kamu kedua-duanya sekali-kali diusir dari surga, fatashqa. Kalau kamu terusir, sempat saja terusir, fatashqa, maka kamu akan sengsara. Kemudian di ayat 123, famanittaba'al huda, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Dengan demikian, ya, 3 kali kata sengsara ini diulang, maka tidak ada seorang pun yang takut, ya,
kalau dia memang loyal, setia dengan syariat Islam ini. Ketika dia bertauhid, kemudian dia komitmen dengan syariat-syariat yang ada, maka tidak ada yang harus dia takuti, tidak ada yang harus dia khawatirkan, karena dia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah akan berikan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu ya karena Allah redha kepadanya. Sementara orang yang justru meninggalkan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, maka justru dia akan dapat kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana pertemuan kita kemarin kita gambarkan bahwa jejak maksiat itu saja di dunia sudah Allah nampakkan. Bahkan lebih parahnya lagi, ulama-ulama menyimpulkan jejak maksiat di dunia itu nomor satu adalah hurumat, ya, hurumatul ilm, ya, yaitu Allah akan haramkan dia untuk menerima ilmu. Dia akan susah untuk menerima nasihat. Ada hurumatut ta'ah. Allah akan haramkan pelaku maksiat ini untuk taat. Bahkan subhanallah, na'udzubillah thumma na'udzubillah, bahkan dhihabul haya, ya, yaitu hilangnya rasa malu. Orang sudah terbiasa buat maksiat, maka hilang malu daripada dirinya. Nah, jadi ya, kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya, di ayat 124 dalam surat Thaha ini Allah sampaikan, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Karena apa? Allah sudah cabut ya kebahagiaan darinya. Allah cabutkan nikmat darinya. Tidak ada lagi merasa nikmat untuk beribadah. Tidak ada lagi nikmat untuk mendengarkan nasihat. Tidak ada lagi nikmat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah sudah cabut itu semua karena maksiat yang dibuat. Jadi ini kesengsaraan dunia. Lantas bagaimana kesengsaraan di akhiratnya? Na'udzubillah. Di dunia saja dapat sengsara, akhirat juga. Apa kesengsaraannya di akhirat? Lihat di ayat 124 ini sampai ayat 127. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan mereka kelak di akhirat dalam keadaan buta, kata Allah. Lalu qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, padahal aku ni bisa melihat dulunya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ketahuilah wahai engkau, dulu engkau di dunia memang engkau tidak buta, tapi kami berikan tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami untuk engkau lihat, untuk engkau dengar, untuk engkau hayati. Fanasitaha, justru engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini, kalau kemarin di dunia kalian melupakan kami, hari ini kami yang melupakan kalian. Lanjut di ayat berikutnya, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Maka itulah balasan bagi mereka yang melampaui batas dan mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Wala azabul akhirah, dan wajib baginya azab di akhirat, asyaddu wa abqa, siksaannya yang pedih lagi kekal. Jadi bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbuat maksiat ini memang sengsaranya tidak di akhirat saja, tapi dari dunia saja kita sudah merasakannya sampai ke akhirat kelak. Maka tentu dengan warning atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat ini adalah orang yang akan dicabutkan
kenikmatan dunia dan akhirat untuknya, maka carilah justru sebaliknya. Apa yang kita cari? Puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan itu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, apa yang kita inginkan insyaallah Allah perkenankan, Pak. Ya. Sama kita ketika orang tua sedang ridha-ridhanya dengan anak. Sini minta anak, insyaallah itu akan diberikan. Maka gapailah ridha Allah. Mana-mana yang membuat Allah murka, mana-mana yang membuat Allah justru jauhkan keridhaannya kepada kita, justru itulah yang kita hindarkan. Jadi bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah penutup yang ditegaskan dalam surat Thaha ini. Fasbir ala ma yaqulun. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan engkau bertasbihlah engkau kepada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Ya, artinya bertasbihlah di waktu pagi dan petang, wa min ana'il laili, dan juga di tengah malam, fasabbih wa atrafan nahar, dan bertasbih pula lah di ujung daripada siang hari. Untuk apa semuanya itu? La'allaka tarda, agar Allah redha kepada engkau. Nah, jadi bapak-bapak, ya, tidak ada yang kita harapkan selain daripada keridhaan Allah. Bahkan faktor pertama kita mendapatkan surga itu adalah keridhaan Allah. Amal ibadah kita bagaimana? Apakah jadi faktor juga? Benar. Tapi faktor untuk menentukan di surga mana kita akan menetap. Jadi jelas faktor yang memasukkan kita ke dalam surga karena Allah ridha. Lalu amal ibadah kita ini untuk apa? Untuk menentukan di posisi mana kita akan duduk di dalam surga kelak. Demikian lakum minni hubbu wa du'a, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.